Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM, ya rame di media terkait dengan wacana pemindahan ibu kota, bahkan bukan wacana karena memang sudah disetujui oleh DPR, gitu ya. Kita harus menerima kenyataan, ya. Kemudian hari ini ibu kota itu akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan, ya. Seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah hal yang tidak hanya merugikan kita sebagai umat Islam dan sebagai warga negara, namun di balik pemindahan ibu kota ini, ya, syarat kepentingan, ya, syarat kepentingan, sehingga kita sebagai warga negara ini perlu curiga, perlu mewaspadai ada kepentingan apa di balik pemindahan ibu kota ke Kalimantan tersebut, ya. Jadi saya ingin mencatatkan setidaknya ada 3 hal yang kelihatannya patut kita duga, kita patut curigai dengan pemindahan ibu kota ini, ya. Ada hal yang perlu kita koreksi. Yang pertama, ya, bahwa pemindahan ibu kota itu adalah patut diduga, patut dicurigai, ingin memupus sejarah, ya, sejarah Islam dan sejarah bangsa ini, ya. Yang pertama, sejarah Islam. Kita tahu bahwa Jakarta itu, ya, asal katanya dari Jayakarta, ya, Jaya itu menang dan Karta itu kota, ya, kota yang diberikan kemenangan. Kalau kita lihat sejarahnya terkait dengan Jakarta, ya, yang kemudian, ya, ditaklukkan oleh Fathahillah Syarif Hidayatullah, nama aslinya, ya, ketika Syarif Hidayatullah menjadi panglima, menjadi pemimpin perang, pemimpin ekspedisi dari Sultan Trenggono, ya, Sultan Demak pada waktu itu, Kesultanan Islam Demak pada waktu itu, di mana yang ada pada waktu itu adalah kekuasaan Portugis dengan Pajajaran, Raja Pajajaran. Maka Kesultanan Demak ini kemudian melakukan ekspansi karena Portugis datang, ya. Portugis datang ke Indonesia sekitar 1500-an, ya, atau masa sebelum itu. Dan kemudian Sultan Trenggono mengutus Syarif Hidayatullah untuk menaklukkan Banten yang hari itu dikuasai oleh Portugis, ya. Dan dalam waktu yang tidak berapa lama kemudian akhirnya Banten jatuh kepada pemerintahan Demak, ya, dalam Sultan Trenggono tersebut. Sehingga pada waktu itu Syarif Hidayatullah mendapatkan gelar Fathahillah, ya, Fathahillah dari Sultan Trenggono karena berhasil menaklukkan Banten. Terinspirasi, mungkin nama Fathahillah ini terinspirasi oleh Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, digelari dengan julukan Muhammad Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Seperti itu, ya. Nah, ini terinspirasi sehingga Syarif Hidayatullah begitu menaklukkan Banten, ya, dan kemudian Sultan Trenggono memberikan julukan Fathahillah, ya, dan Fathahillah itu erat sekali kaitannya dengan Jakarta atau Jayakarta. Tidak lama setelah berhasil menaklukkan Banten, pasukan Portugis kemudian meluncur kepada Sunda Kelapa. Sunda Kelapa pada waktu itu merupakan pelabuhan yang sangat strategis untuk mengirim hasil komoditi sumber daya alam dari Indonesia ke Portugis, ya, untuk diambil oleh Portugis. Sehingga pasukan Fathahillah pada itu Syarif Hidayatullah dengan pasukan Portugis akhirnya bertempur di Sunda Kelapa, ya, Sunda Kelapa, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimenangkan oleh Fathahillah pada tahun 1527, ya. Ini tahun kemenangan Fathahillah memenangkan Sunda Kelapa, ya, dan akhirnya Sunda Kelapa, ya, dalam sejarah itu ada yang menyebutkan tahunnya saja, ada yang menyebutkan bertepatan dengan Hari Raya Jakarta hari ini 22 Juni 1527.
Ya, namun tahun 1527 itu maka Sunda Kelapa dikuasai oleh kerajaan Demak di bawah pimpinan Sultan Tenggono. Namun yang berhasil menaklukkan Sunda Kelapa itu adalah Fathahilah atau Syarif Hidayatullah. Ya, dan kemudian sejak itu namanya berubah menjadi Jayakarta. Ya, Jayakarta itu jayanya kemenangan dan kemudian kartanya itu bermakna kota, kota yang diberikan kemenangan. Ya, seperti itu. Ini sejarah terkait dengan Islam. Ya, sejarah terkait dengan Islam. Meskipun nanti dalam masa setelah Jayakarta ini dalam masa kolonial Belanda berubah menjadi Batavia, dalam masa kolonial Jepang kemudian berubah menjadi Jakarta Tokubetsushi, ya, berubah-ubah, ya. Tapi kemudian setelah kemerdekaan, ya, 1945, 17 Agustus 1945 maka ditetapkan namanya menjadi Jakarta, ya, Jakarta. Dan ini sejarah Islam, ya, dan ini sejarah Islam, sejarah yang dicatatkan bahwa Jakarta, ya, tempat kelahiran para ulama, ya, tempat perjuangan dari para ulama, tempat perjuangan umat Islam, tempat 1527 Fathahilah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, Jayakarta, kemudian berubah menjadi Batavia, berubah menjadi Jakarta Tokubetsushi, sampai kemudian pada 17 Agustus 1945 menjadi Jakarta. Ya, jadi kota ini penuh kenangan, penuh sejarah Islam. Ya, jadi pemindahan ibu kota ini, ya, saya menduganya adalah untuk menghapus sejarah Islam yang ada di ibu kota. Ya, menduganya itu, dan bahkan untuk menghapus sejarah bangsa ini. Ya, kita tahu bahwa Jakarta syarat dengan sejarah, kota dengan sejarah, proklamasi, ya, diproklamirkan di Jakarta. Ya, proklamasi dibacakan oleh Soekarno, Hatta di Jakarta, dan banyak, ya, banyak kemudian sejarah-sejarah lain tercipta di kota Jakarta, di kota Batavia, ya, di kota Jayakarta. Ya, jadi hari ini pemindahan ibu kota yang pertama saya menduga khawatirnya itu adalah upaya untuk menghapus sejarah Islam dan menghapus sejarah Jakarta dalam sistem, ya, atau dalam peta perjuangan umat Islam di Indonesia, atau peta perjuangan bangsa dan rakyat, ya, rakyat Indonesia di Jakarta. Ya. Jadi khawatirnya seperti itu. Dugaan saya ini sedikit-sedikit. Ketika dipindahkan ke Kalimantan, maka nilai itu bisa hilang sedikit demi sedikit, ya. Nilai itu bisa menjadi awalnya kabur, kemudian semakin kabur, maka kemudian hilang. Ya, sehingga nanti generasi ke depan tidak memiliki sejarah histori, ya, ahistori. Ya, generasi kita, mungkin anak-anak kita, ya, terus kemudian cucu-cucu kita, ketika ibu kota ini memang pindah betul ke Kalimantan, maka menjadi generasi-generasi yang ahistoris. Mereka tidak akan bangga dengan Jakarta, ya. Mereka akan apa saja, toh mau ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, Jakarta ini kota biasa saja. Ya, padahal Jakarta itu adalah kota perlawanan umat Islam mengusir Portugis, kota terkait dengan bangsa ini yang mereka, ya, yang kemudian banyak event sejarah terjadi di kota Jakarta. Ya, ini yang saya patut duga ketika ada wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Yang kedua, ya, saya melihat ketika pemindahan ibu kota di Kalimantan dan kemudian data dari para peneliti banyak, ya, terkait dengan tanah atau hutan yang dibebaskan, baik yang menjadi pusat ibu kota seluas 4.000 hektar ataupun penyangganya ibu kota itu, ya, ketika para peneliti ini memaparkan, ya, yang ternyata bahwa tanah itu tidak dikuasai oleh negara, tanah itu dikuasai oleh para konglomerat, orang-orang yang hari ini, ya, yang menguasai Indonesia dengan hartanya, dengan uangnya. Maka lebih curiga lagi, pemindahan ibu kota dari Jakarta ini ke Kalimantan itu tidak atas pertimbangan kepentingan rakyat Indonesia. Tidak atas kepentingan memang rakyat yang dipikirkan. Tidak atas kepentingan memang kesejahteraan yang rakyat yang dipikirkan. Karena kalau kita lihat, ya, dana
ratusan bahkan ribuan triliun nanti akan digelontorkan membangun ibu kota. Ya, kalau kita lihat begitu banyaknya dana yang nanti akan diambil ya untuk membangun ibu kota, kalau kita lihat dengan strategis pemimpin Islam hari ini harusnya berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat yang hari ini berada dalam jurang kemiskinan diangkat menjadi sejahtera. Ya, ratusan triliun itu tidak akan bermanfaat buat warga dan rakyat di Indonesia. Harusnya kalau memang ada anggaran untuk dianggarkan seperti itu, harusnya dianggarkan yang utama untuk mensejahterakan rakyat, mengangkat rakyatnya dari zona kemiskinan menuju zona yang menengah seperti itu. Ya, jadi kebijakan ini bukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ya, kebijakan ini bukan kebijakan yang berpihak kepada umat, ya. Kebijakan ini bukan kebijakan yang berpihak kepada kita rakyat di negara ini, bukan, ya. Tetapi ya indikasinya berpihak atau berpihak kepada para cukong-cukong atau para bandar-bandar, ya, orang-orang yang kemudian mempunyai lahan, yang menguasai lahan yang akan dijadikan proyek ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Ya, jadi ini yang kedua, ya ikhwan, ya sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya patut menduga ini ketika pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan, maka dugaan saya adalah untuk meredam gejala demokrasi yang sudah sehat, kemudian dihilangkan demokrasi tersebut. Ya. Hari ini umat Islam, hari ini rakyat kebanyakan berada di Jawa, ya, di Jawa dan ibu kotanya di Jakarta. Sehingga kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ya, pemerintah yang tidak sesuai dengan rakyat, yang tidak pro rakyat, yang tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat, maka umat atau rakyat ini akan mudah menyuarakan suaranya dengan mendatangi gedung DPR di Jakarta, dengan mendatangi Istana Negara di Jakarta. Ya. Nah, itu sebuah alur demokrasi yang sehat. Lalu bagaimana kalau misalkan ibu kota itu dipindahkan dengan perangkatnya ke Kalimantan? Maka akan terputus, ya, akan terputus dan akan memutus terkait dengan aspirasi rakyat kepada pemimpin-pemimpin negara. Ya. Jadi kalau memang ini nanti terjadi terjadi pusat ibu kota pindah ke Kalimantan, ya, pemerintahan pindah ke Kalimantan, maka rakyat, ya, hanya bisa berbicara di dalam hati kalau misalkan, ya, mereka menemukan pemimpin-pemimpin ini yang keliru, pemimpin-pemimpin ini tidak pro rakyatnya, berbicara di dalam hati. Lalu bagaimana kalau mereka mau protes silahkan. Tapi harus mereka berangkat menyisihkan uang anggaran, naik pesawat, naik kapal untuk ke Kalimantan. Dan kelihatannya ini menjadi proyek, ya, untuk membungkam rakyat agar tidak terlalu kritis terhadap pemerintahan. Ya, ya nanti ini yang kita khawatirkan, nanti yang eranya demokrasi bebas menyampaikan pendapat, maka menjadi otoritarian, ya. Ya, menjadi otoriter, ya, dipimpin di negara di ibu kota baru bebas mengeluarkan kebijakan apapun, keluarkan, entah itu yang berpihak kepada rakyat atau tidak, keluarkan saja, toh rakyat nggak bisa protes kepada kita, rakyat jauh di Jawa, ya, tidak bisa protes kepada pemerintahan karena memang berusaha disumbat, ya, iklim demokrasi yang memang untuk menyampaikan pendapat kepada penguasa-penguasa seperti itu tidak akan terjadi. Ya, jadi kalau ada perkataan Abdul Jihad kalimatul haqqin inda sultan jair, maka tidak akan terjadi karena jihadnya jauh dari Jawa, harus nyebrang dulu ke Kalimantan. Ya. Lain halnya kalau misalkan ibu kota itu tetap di Jakarta, maka iklim kondisi demokrasi itu akan terjaga. Ya, pemimpin yang ada di Jakarta, ya, para wakil rakyat yang ada di Jakarta itu akan merasa tetap diwaspadai, ya, atau tetap mereka dikontrol oleh rakyat, ya, karena rakyat bisa sewaktu-waktu turun ke jalan, bisa sewaktu-waktu untuk melakukan demonstrasi kepada pemerintahan untuk mengeluarkan
atau menyalurkan aspirasinya. Nah, ya ini khawatirnya ya. Khawatirnya kalau misalkan kemudian ibu kota itu pindah, maka iklim yang sudah terjadi dengan baik itu akan menjadi iklim yang buruk. Dan jangan-jangan itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang memikirkan pindah ibu kota. Yang mereka merasa khawatir dengan rakyat, dengan kritik rakyat, dengan kritik warganya, ya khawatir. Sehingga mereka memikirkan bagaimana menjauhkan para penguasa ini dari rakyatnya. Dan salah satu upayanya yaitu dengan memindahkan ibu kota. Sehingga sahabat UMIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 indikasi atau 3 parameter ini patut duga. Karena memang pemindahan ibu kota ini aneh ya. Di tengah rakyat yang miskin, di tengah rakyat yang masih banyak kelaparan, pemerintah sanggup memindahkan ibu kota yang dananya itu banyak ya, ratusan triliun untuk membangun proyek ibu kota Nusantara tersebut. Maka di sini kita perlu berhati-hati terkait dengan hal seperti ini ya. Kita perlu berhati-hati terkait dengan wacana ibu kota ini. Jangan-jangan ya kita sebagai warga negara di Indonesia, di negara kesatuan Republik ini, kemudian justru ya kita yang dirugikan ketika ada wacana pemindahan ibu kota ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.